Ya, halo para Tizen, kembali lagi di podcast Studio Tizen, a place for freedom of speech, conveying arguments without jealousy. Oke sip, gitu aja. Di kehidupan yang sedang berjalan ini, kita telah mengalami banyak sekali pengalaman. Ada pengalaman menyenangkan karena bisa camping bareng teman, pengalaman menjengkelkan karena punya teman waktu mabar AFK mulu, dan juga pengalaman sedih sampai nangis cuma karena nonton kartun. Nah, dari pengalaman itu kalian pasti pernah mengalami pengalaman yang mematahkan semangat. Nah, lalu gimana sih caranya untuk menyemangati diri sendiri? Yang pertama, tetapkan dan tulis tujuan hidupmu. Semisal lu mau dapat peringkat 1 di kelas, nah nanti lu tulis di buku agendamu atau di selembaran kertas, terus lu tempel di dinding kamar atau ruang kerja. Kalau mau, tempelin juga kertas yang isinya kalimat-kalimat motivasi, kayak misalnya, semua manusia hanyalah alat. Tidak peduli bagaimana hal itu dilakukan, tidak peduli apa yang perlu dikorbankan. Di dunia ini, kemenangan adalah segalanya. Selama aku menang pada akhirnya, itu sudah cukup. Sorry uncultured men and women, maybe you not love with what I say. Selain sebagai pengingat, ini akan membuatmu lebih semangat dan berkomitmen terhadap tujuan yang sudah kamu tetapkan. Yang kedua, susun rencana dengan baik dan terarah. Nah, ini semisal target lu itu mau dapat ranking 1 di kelas ya, masih sama. Nah, sekarang buat rencana gimana caranya untuk menggapai target tersebut. Nah, semisal lu belajar dari jam 8 sampai jam 12 siang malam gitu setiap hari biar memahami materi pelajaran. Nah, lakukan itu secara rutin biar jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, gak akan terasa terlalu berat atau terlalu jauh untuk dicapai. Tapi kalau kecapean ya istirahat. Ya lo kira-kira juga kalau belajar, kalau sampai jam 12 malam Anda belajar, bukan ilmu yang didapat, tensi Anda naik dan demam akan menghampiri Anda kalau terus kayak gitu, Sulai. Aduh, gue ngomong apaan sih? Yang ketiga, atasi rasa takut terhadap kegagalan. Ingat para Tizen, kegagalan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi kalau semisal lu gagal, bersedih boleh, menyerah jangan. Ambil pelajaran yang bisa dipetik biar gak terulang kesalahan yang sama. Coba lu cerita apa tujuan dan impian lu ke orang yang paling percaya, entah orang tua, teman, atau ayang sekalian kalau punya gitu. Dan kalian juga boleh loh ceritain apa tujuan dan impian lu di kolom komentar di bawah. Oke, hal ini adalah untuk menghindari terlalu banyak kritikan dari orang lain saat kamu mengalami kegagalan. Karena kalau kebanyakan haters, bikin pusing. Tapi kalau aku disuruh cerita impian atau tujuan ya, gue nggak bakal milih cerita ke teman sih. Karena pasti bakal dibuat menyerah dan gak ngejar-ngejar mimpiku sama teman-temanku. Enggak sih, temanku gak bakal kayak gitu. Kalaupun gitu, bakal kelakuan kayak gitu ya aku juga ngerti konteksnya bercanda. Aku harap kalian juga bisa ngerti kalau banyak omongan yang aku lontarkan ini konteksnya bercanda. Ingat slogan kita tadi. Yang keempat, bersikap positif. Isi hari-hari kalian dengan percakapan, kegiatan, atau situasi dengan orang-orang yang bisa menginspirasimu untuk meraih tujuan. Misalnya ikut seminar, baca buku-buku biografi orang hebat, atau menonton konten-konten yang motivator di televisi dan internet. Tapi kalau di aku ya, aku gak bakal memilih untuk membaca buku-buku motivator atau nonton konten dan seminar dari orang-orang hebat. Karena kalau dipikir-pikir, semisal nih, gue baca buku biografi Jeff Bezos gitu, pendiri Amazon, yang banyak orang tahu kalau dia membangun Amazon itu dari garasi mobil gitu ya kan. Ya kelihatan kayak mulai dari nol dulu kan. Tapi lo tahu nggak kalau ternyata dia dapat duit 300.000 US dollar di tahun 95 biar perusahaannya itu gak bangkrut. Itu kan dari aku ya. Kalau kalian milih cara yang tadi aku bilang ya silakan, bukan hakku juga untuk mengatur kalian. Kalau gue ditanya gimana caranya untuk bersikap positif dan bagaimana cara gue ngisi-ngisi kegiatan gue, ya gue nonton kartun shonen superhero gitu ya, kayak Naruto atau Boku no Hero. Wips. Dan juga penuhi hati dengan rasa syukur dan jangan selalu membandingkan dirimu dengan orang lain. Karena kamu tidak didesain untuk menguasai segala hal. Buang segala pikiran negatif serta yakinlah bahwa dirimu pasti mampu mencapai tujuan yang sudah kamu tetapkan. Dan
Yang kelima, ini yang terakhir ya, mungkin podcast ini bisa dikatakan cukup singkat untuk debutku seorang yang cukup biasa aja. Berikan hadiah pada diri sendiri. Nah, kalau misalnya targetmu itu telah tercapai, maka rayakan sepuasnya. Serah mau beli komik 18 volume, atau mau beli tiket film fan screening, atau gacha Yaimiko sampai 5 juta, bebas. Nah, ini gunanya buat apa? Ini gunanya untuk semacam cara untuk menghargai pencapaianmu. Kalau misalkan nggak tercapai, dan kalau misalkan nggak tercapai ya tetap berikan hadiah pada dirimu sendiri ya, karena ya lo udah berusaha sekeras mungkin, dan mungkin itu sudah batasan lu. Ya udah lalu respect aja terhadap yang lu punya, lu hargai aja apa yang lu punya gitu. Dan penyemangat buat mengejar target selanjutnya. Aku bukanlah seorang motivator, aku bukan seseorang yang menginspirasi, aku bukan siapa-siapa, aku hanya orang biasa yang coba-coba aja ikut nge-podcast, dan aku harap ini podcast yang berguna. Kalaupun gak berguna ya setidaknya bisa menghibur kalian, dan kalaupun gak menghibur kayaknya aku yang harus introspeksi diri ya, aku gak jago ngomong di hadapan banyak orang. Yaudah, mungkin gitu aja dulu. Terima kasih yang telah menyaksikan podcast ini sampai tamat. Menurut kalian gimana? Apakah ini podcast yang bagus untuk mengawali debutku? Dan lu merasa gak sih ada hal yang aneh gitu? Ya, aku belum memperkenalkan diriku. Kalau misalkan kalian pengen tahu aku, panggil aja aku Nano. Aku gak akan memperkenalkan diriku panjang lebar. You can call me Nano. Yoroshiku onegaishimasu. Weeps. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan notifikasi belnya biar gak ketinggalan podcast-podcast terbaru dari kami. Dan juga mau subscribe itu gratis ya kan? Ya lumayan aja, lu setiap minggu dapat asupan podcast setiap hari gitu ya kan, dari kami para babu. Dan itu aja dari gua. Terima kasih telah menyaksikan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Studio Tizen, a place for freedom of speech, conveying argument without jealousy. Bye bye.